Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawalia Azara, kelas 12 IPS 1, nomor absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan westernisasi. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial ini selaras dengan berjalannya proses modernisasi. Karena setiap masyarakat perlu mengetahui perubahan zaman. Hal tersebut mengakibatkan keinginan masyarakat untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, sehingga terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Perubahan sosial tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan global. Jadi, setiap kelompok masyarakat harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Namun, jika tidak mampu menyiapkan diri atas perubahan yang ada, maka akan menyebabkan dua kemungkinan akibat, yaitu culture shock dan culture lag. Culture shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Culture lag yaitu ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Selanjutnya yaitu pengertian modernisasi. Modernisasi ini berasal dari kata modo yang artinya cara dan ernus yang artinya periode waktu masa kini. Jadi modernisasi ini adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Bisa juga disebut dari perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Pengertian modernisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Koncaraningrat. Ia menyatakan modernisasi ini sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Yang kedua menurut Cockburn dan Nimkov. Menurut mereka, modernisasi ini harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan yang semu. Selanjutnya ada bentuk perubahan dalam modernisasi. Bentuk perubahan dalam modernisasi ini ada directed change yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek sosial demografi dan aspek struktur organisasi sosial. Aspek sosial demografi ini adalah proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Dan aspek struktur organisasi sosial ini adalah proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya ada ciri, syarat, dan mental manusia modern. Yang pertama, ciri manusia modern yaitu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, dan juga imbalan harus sesuai dengan prestasi. Yang kedua, sikap mental. Kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Yang ketiga ada syarat modernisasi. Syarat modernisasi itu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, serta desentralisasi wewenang. Selanjutnya itu ada gejala modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang sosial yaitu munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, dan adanya gejala urbanisasi. Yang kedua di bidang ekonomi, yaitu munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, dan masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Yang terakhir ada di bidang politik yaitu adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, serta berlakunya hukum secara sistematis. Di samping ini ada sikap konsumerisme yang merupakan dampak negatif dari modernisasi. Dan juga ada penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Selanjutnya ada dampak modernisasi. Yang pertama dampak positifnya itu memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, serta pencemaran lingkungan alam.
Sampingnya ada contoh modernisasi di bidang transportasi, yaitu salah satu contohnya seperti kereta zaman dulu yang sekarang sudah berubah menjadi kereta cepat atau MRT ataupun LRT. Sebelumnya tadi kita udah bahas tentang materi modernisasi. Selanjutnya kita akan bahas materi westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Contohnya itu yaitu ada di bidang industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Selanjutnya ada ciri-ciri westernisasi. Yang pertama itu lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Contohnya seperti gaya hidup mewah dan hedonisme. Yang kedua ada mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga ada semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat itu perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Nah yang terakhir ada masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini makin lama makin terkikis. Selanjutnya ada perbedaan modernisasi dan westernisasi. Perbedaan yang pertama yaitu modernisasi mutlak ada dan diperlakukan oleh setiap negara, sedangkan westernisasi mutlak pembaratan. Perbedaan yang kedua yaitu modernisasi tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi itu muncullah karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu sering kali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Tadi udah perbedaannya, maka sekarang persamaan modernisasi dan westernisasi. Persamaan yang pertama itu sama-sama mempunyai kepentingan sosial duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Dan yang terakhir, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Sekian penjelasan materi modernisasi dan westernisasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.